Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah hadir dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fungsi kuadrat yang bagian ketiga ya, untuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Sementara Bu Guru absen dulu ya hari ini. Ada Aditya Prakoso. Halo Aditya. Hadir, oke. Ahmad Khairul Muna ada. Alvina, Arini, Azahra, Falik, Bramantia, ya tadi baru saja datang ya pas berdoa ya. Kemudian Haical ini keluar masuk kayaknya ya. Isna Wardani, Nailuna, oke, Luki, Mia Amalia, Muhammad Nur Sidki, Nadia Wulandari, Nisa Salsabila, Raihan, ada Raihan, ada Septi, kemudian Widya Rahman. Oke, mungkin kita mulai sambil mungkin menunggu teman-teman yang belum bisa bergabung. Semoga bisa segera bergabung. Bu Guru sudah share materi video YouTube di Google Classroom ya. Sebelum kita belajar, setidaknya kalian mencatat dan sudah menyimak video yang Bu Guru share, sehingga hari ini kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lebih baik. Oke, saya akan share screen untuk materi yang akan kita bahas hari ini. Nanti kalian bisa masuk ke GeoGebra. Jadi untuk kegiatan hari ini nanti kita exploring GeoGebra dulu. Kalian bisa membuat eksplorasi sendiri di GeoGebra yang sudah Ibu siapkan. Kemudian habis itu kita akan membuat rangkuman materi tentang apa yang sudah kalian buat di GeoGebra. Ya. Saya share screen dulu ya. Ya, ketika kalian membuka GeoGebra itu Google Meet-nya masih bisa kok dilihat, masih bisa dibuka. Ya. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya Bu Guru ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah B ditambah BX ditambah C. Ini adalah materi yang ketiga untuk fungsi kuadrat setelah kemarin kita membahas tentang fungsi Y sama dengan AX kuadrat dan Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Materi matematika kelas 9. Sebelum kita lanjutkan, Bu Erni mau tanya dulu ini. Kemarin kan kita sudah bahas tentang Y sama dengan AX kuadrat. Nah, di sini ada variabel A pada fungsi kuadrat ini, yang mana dia akan memberikan pengaruh terhadap grafik fungsi yang kita buat. Apa pengaruh A pada fungsi kuadrat? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Rehan Irlani, coba ini angkat tangan. Nilai A
Nilai A berpengaruh pada bentuk grafik. Jika nilai A positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jika nilai A negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Dan semakin besar nilai A, maka grafiknya akan lebih kurus. Semakin kecil nilai A, maka grafiknya akan semakin lebar. Sudah benar, jadi ketika A-nya kecil, maka akan semakin lebar. Iya, Bu. Ya, Bu. Jika nilai C sama dengan 0, maka titik potong parabola terhadap sumbu Y di titik 0,0. Jika nilai C lebih besar dari 0, mengakibatkan titik koordinat pada bola bergeser ke atas atau titik potong parabola dengan sumbu Y bernilai positif. Jika nilai C lebih kecil dari 0, mengakibatkan titik koordinat pada bola bergeser ke bawah atau titik potong pada parabola dengan sumbu Y bernilai negatif. Apa? Titik potong ya, titik potong parabola terhadap sumbu Y. Itu ya. Oke, sekarang kita coba untuk kalian masuk ke GeoGebra Classroom-nya. Nah, silakan kalian masuk join ke GeoGebra dengan kode HAWYZGFA. Coba dicatat dulu, kemudian kalian bisa masuk ke GeoGebra-nya. Kodenya tadi apa, Bu? HAWYZGFA. Dicat. Oke, Rehan Irlani sudah bisa masuk. Ya, Arini sudah bisa masuk. Yang sudah masuk mungkin bisa dicoba dulu bagaimana pengaruh yang A kan sudah ya, yang A sudah. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat bagaimana pengaruh B. Ya, sekarang coba kalian buka yang tas 1 ya, yang 4. Ya, sudah. Ini punyanya Raihan Paris sudah betul. Nah, ketika A-nya 1, bagaimana grafik fungsi kuadratnya? Dia menghadap kemana? Ke atas. Ke atas. Ke atas, oke betul. Kemudian di sini C-nya 4. Berarti titik potong parabolanya ada di titik potong parabola dengan sumbu Y. Di 3. Di 0,4. Iya, 0,4 ini. Jadi 0, C ya, kemarin udah kita bahas toh. 0,4. Nah, sekarang grafik fungsi kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya, dengan A-nya 1, B-nya 2, C-nya 4, itu ternyata dia bergeser. Ya, bergeser ke kiri atau ke kanan dari sumbu Y? Kiri.
ke kiri, ya betul, bergeser ke kiri dari sumbu Y. Jadi ternyata ketika B-nya itu tidak 0, ya, grafik fungsi kuadrat itu bergeser ke kiri. Nah, sekarang kita akan coba lagi dengan nilai A yang berbeda. Ya, sekarang A-nya coba diganti dengan berapa ya? Negatif 2 aja, negatif 2. A-nya diganti negatif 2. B-nya 7. Bisa B-nya 7? Bisa, Bu. Bisa. C-nya negatif 3. Udah, Bu. Sudah? Oke. Ya. Apa yang terjadi? Grafik fungsi kuadratnya bergeser ke Bawah. mana? Kanan. Bawah. Bawah. Ke kanan apa ke bawah? Ke kanan. Menghadapnya ke bawah, ya betul. Kenapa menghadap ke bawah? Karena nilai A negatif. Lebih kecil. Karena N-nya negatif, betul. Ya. Titik potong parabola terhadap sumbu C juga berubah, yaitu di titik berapa? 0, Negatif 3. ini 0, negatif 3 sesuai dengan nilai C-nya ya, 0, C kan. Kemudian ternyata grafiknya ini titik puncaknya bergeser. Tadinya kan kalau B-nya itu 0, itu titik puncaknya mesti pada sumbu Y ya. Ternyata ketika ini B-nya berubah, itu titik puncaknya berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri sumbu Y. Itu adalah tergantung dari nilai ini. Kalau kalian lihat di sebelah atas yang warna kuning, itu ada perkalian A dan B. A kali B. Ya. Dari contoh yang pertama tadi, A kali B-nya kan positif. Kalau A kali B positif, grafik fungsi kuadrat berada di sebelah mana tadi? Kanan. Kalau A kali B positif, kanan apa kiri? Yang pertama Kiri. Kiri, ya betul. Nah, terus kemudian kalau A kali B negatif, ini yang contoh kedua, itu ternyata grafik fungsi kuadrat titik puncaknya bergeser di sebelah kanan sumbu Y. Jadi fungsi kuadrat itu untuk nilai A dan B bersama-sama mempengaruhi titik puncak parabola. Dia ada di sebelah kiri sumbu Y atau berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Sekarang silakan dilanjutkan. Kalian mengetik dulu untuk atau menjawab pertanyaan untuk nomor 2, 3, dan 4. Mungkin nggak sampai 10 menit ya, selesai ya. Ya, Bu. Silakan ditulis jawaban kalian di GeoGebra-nya. Oh, ini sudah ada yang selesai nih, Arini. Nilai A mempengaruhi bentuk grafik. Jika A positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Nilai A semakin besar, grafiknya menjadi lebih kurus. Oke, dilanjutkan Arini yang nomor 2. Nomor 3 maksudnya. Sekarang coba Ahmad Khairul Muna. Mana Ahmad Khairul Muna? Ini sudah selesai nih. Coba dibacakan jawaban Muna. Ahmad Khairul Muna ada? Ada, Bu. Dari yang mana, Bu? Dari nomor 2.
Apa pengaruh nilai C pada grafik fungsi kuadrat? Pengaruh nilai C pada grafik fungsi kuadrat adalah mempengaruhi titik potong pada grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu E, yakni pada koordinat 0, C. Saya lihat dulu. Nisa coba sudah selesai belum Nisa Aulia? Oh, belum ditulis. Oke, Rihan Irlani. Oke, yang nomor 4 sudah selesai ya. Khairul Muna tadi juga sudah selesai. Oke, Rihan Irlani coba dibacakan. Pengaruh nilai AB pada grafik fungsi kuadrat adalah menunjukkan letak koordinat, titik puncak, dan sumbu simetri. Jika A kali B lebih kecil dari 0, titik balik parabola atau sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Jika A kali B lebih besar dari 0, titik balik parabola persamaan sumbu simetri berada di sebelah kiri sumbu Y. Oke, ya betul seperti itu. Oke, yang lainnya silakan dilanjutkan ya untuk menjawab pertanyaannya. Saya beri waktu 3 menit. Ya, dilanjutkan untuk mengisi. Kemudian saya stop screen-nya dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke PowerPoint yang sudah Bu Guru siapkan tadi. Oke, PowerPoint-nya sudah terlihat lagi ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah kita lakukan eksplorasi melalui GeoGebra. Kita sudah tahu bagaimana pengaruh A, B, dan C. Sekarang kita lanjutkan untuk memberikan penekanan dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di sini contohnya tadi kita ambil A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C-nya 4. Maka bentuk grafik fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Nah, pada grafik tadi, di sini kita punya nilai C itu adalah 4, maka titik potong parabola adalah di 0,4. Titik potong parabola terhadap sumbu Y. Kemudian karena A-nya 1, grafik fungsi kuadrat menghadap ke atas. Jadi kalau kita analisis grafiknya, karena A sama dengan 1, itu artinya A lebih besar 0. Maka grafik fungsi kuadrat atau parabola terbuka ke atas. Ya. Kemudian masih di grafik yang sama, di sini kita punya nilai C sama dengan 4 atau C lebih besar 0. Jadi titik potong parabolanya tadi di titik berapa? Titik potong parabola dengan sumbu Y 0, berapa? ,4 ya. Nah, kemudian ini 0,4. Ternyata titik potong parabola terhadap sumbu Y itu berada di atas sumbu X atau Y-nya positif ketika C-nya positif. Gitu. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaruh B. Nah, karena kalau A dan C masing-masing bisa dilihat di dalam parabola secara langsung. Nah, kalau B ini kita ternyata harus menentukan perkalian antara A dan B dulu. Jadi tidak bisa terlihat secara langsung untuk nilai B ini, melainkan harus bersama-sama dengan A. Jadi kalau A kali B di sini adalah 2, 1 kali 2, maka A
kali B-nya itu kan lebih besar 0. Sehingga titik balik atau titik puncak parabola di sebelah kiri sumbu Y. Jadi ini. Kemudian untuk grafik fungsi kuadrat yang kedua, contohnya adalah negatif 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan Y. Maka untuk analisa grafik, A-nya kurang dari 0, karena A-nya sama dengan negatif 2. Maka parabola terbuka ke bawah. Ini ya, terbuka ke bawah. Kemudian untuk C-nya itu kan sama dengan negatif 3. Sehingga titik potong sumbu Y dengan parabola itu ada di titik 0, negatif 3 di sini, di bawah. Sehingga dengan C-nya negatif ini, ternyata titik potong parabola terhadap sumbu Y di bawah sumbu X atau berkoordinat Y negatif. Selanjutnya, untuk pengaruh A dan B-nya di sini, A kali B sama dengan negatif 14, karena negatif 2 kali 7 itu ketemunya negatif 14, maka dia adalah kurang dari 0. Oleh karena itu titik balik atau titik puncak parabola di sebelah kanan sumbu Y. Mungkin dari sebelum kita menyimpulkan ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan yang pertama dulu ya. Kesimpulan 1. Jika nilai A lebih besar 0, maka parabola terbuka ke atas. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Parabola terbuka ke atas ini tidak harus dia memotong sumbu Y-nya itu pada puncak parabola ya. Bisa bergeser ke kiri, bisa bergeser ke kanan, dipengaruhi oleh nilai A kali B tadi. Kemudian kalau A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, jadi parabola enggak? Tidak, ya. Jadi kalau A-nya sama dengan 0, dia adalah bukan parabola, tetapi garis lurus. Kesimpulan yang kedua, nilai C lebih besar 0, maka koordinat Y pada titik potong parabola terhadap sumbu Y bernilai positif. Jadi Y-nya ini, titik potongnya ini bernilai positif ketika C-nya positif. Karena ini titiknya adalah 0, C. Nah, kemudian kalau C-nya negatif, maka koordinat Y pada titik potong parabola terhadap sumbu Y bernilai negatif. Jadi manut C-nya ya, ini 0, C juga. Tapi kalau ini C-nya negatif karena dia berada di bawah sumbu X. Kemudian kalau C-nya 0, maka titik potong parabola terhadap sumbu Y itu adalah di titik 0, dan bisa bergeser juga ya, tidak harus seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga kesimpulannya, nilai A kali B lebih besar dari 0, maka titik puncak parabola di sebelah kiri sumbu Y. Nah, jadi sebelah kiri tadi titik puncaknya. Kemudian kalau A kali B lebih kecil 0, maka titik puncaknya justru malah di sebelah kanan. Ya, titik puncaknya di sebelah kanan ini. Kalau A kali B-nya kurang dari 0. Jadi itu malah titik puncaknya di sebelah kanan. Kalau positif malah titik puncaknya di sebelah kiri. Ya. Kemudian kesimpulan yang keempat, nilai A kali B lebih besar 0, maka sumbu simetri di sebelah kiri. Nah, sumbu simetri itu garis lurus yang membagi parabola menjadi dua. Mengikuti dari titik puncaknya ya. Titik puncaknya di sebelah kiri ya, sumbu simetrinya sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya, di sini nanti sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, jika A kali B lebih kecil 0, maka sumbu simetri di sebelah kanan parabola. Jadi seperti ini. Ini masih sama, persamaannya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Untuk pertemuan yang ketiga ini, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalau mau ditanyakan. Ada tidak? Tidak, oke. Ya, karena materinya ini sudah selesai untuk fungsi kuadrat, maka pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk
ulangan atau menguji bagaimana kepemahaman kalian dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kita akan menggunakan kuisis pada pertemuan berikutnya. Oke, silakan kalian persiapkan untuk pertemuan berikutnya untuk melaksanakan kuisis. Dan untuk GeoGebra tadi, silakan kalau yang belum selesai bisa dilengkapi lagi. Nanti juga penilaian akan Ibu lakukan melalui GeoGebra yang sudah Bu Guru berikan. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran kali ini cukup, dan terima kasih atas partisipasi anak-anak sudah belajar dengan baik dalam pertemuan Google Meet pada siang hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan, apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Semoga tetap sehat kalian di masa pandemi ini, meskipun masih harus belajar jarak jauh, tetapi tetap semangat mengikuti pelajaran yang Ibu berikan. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin.